Klien kita saat ini adalah seorang klien kasus ITE yang baru-baru ini telah keluar dari lapas perempuan Pontianak. Langsung saja kita ke Yolanda atau Ria Yolanda ya. Yolanda. Panggilan saya Mbak? Ola. Ola. Iya. Kalau saya panggil Ola, panggil Mbak nggak apa-apa? Boleh. Asal jangan ibu ya. Tapi saya bahagia kok di sana. Iya. Senang banget. Saya masuk di lapas sedikit pun tidak keluar air mata. Itu menanggung malu kan? Pak Hakim aja ngebebasin saya kan, Menang lagi. tidak secara sah bersalah. Iya. Jadi selama 1 bulanan lebih ini saya kan dapat bimbingan ya dari Bapak. Jadi selalu dapat yang terbaik dari Ibu yang bimbing saya. Terima kasih buat BNI. Tapi emang Bapak saya emang terbaik kok. Bapak Pontianak. Bapak yang terbaik nih pelayanannya. Pelayanannya dan orang-orang banyak. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sobat Ciamik, salam. Halo Sobat Ciamik, ketemu lagi dengan Wak Pana. Kali ini kita kedatangan sudah 2 kali, yaitu adalah Ria Yolanda atau kita biasa manggilnya Ola. Yang hari ini, pada kesempatan ini, yang bersangkutan sudah selesai menjalani pembimbingan di Bapas Pontianak. Kali ini kita akan kupas, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau tentang proses bimbingan yang telah dijalani oleh Ria Yolanda selama di Bapas Pontianak. Apa kabar Ola? Alhamdulillah. Asal kita. 2 kali lah ya. 2 kali ya. Lah, makasih nih udah datang ke sini. Iya. Hari ini katanya sudah berakhir ya? Udah ya. Pertanggal hari ini ya? Per tanggal 7 hari Minggu. Oh 7 karena hari libur ya? Iya. Bahagia, senang, Senang, terbebas lah pokoknya. terbebas. Terbebas dan tidak terbatas. Waduh, terbebas dan Tidak tidak terbatas. Kalau kemarin kan masih terbatas kan, mau ngapain atau mau kemana-mana kan, Oke. masih terbatas. Sekarang Sudah bebas. udah lega ya? Iya. Oke, syukurlah kalau gitu. Tapi selama bimbingan kemarin emangnya ada pergi kemana nih? Palingan kesini, terus kalau kayak kemarin Lebaran ya ada keluar juga, ketemu Ada keluarga. kumpul keluarga ya? Iya. Oh iya kan kemarin lebaran ya? Oh. Kan pengennya pergi ke luar negeri kan. Wah, kemana tuh? Pergi ke luar negeri, nanti takut nggak pulang loh. Mana pulang? Karena di sana banyak bule. Tapi saya nggak doyan bule kok, tenang aja. Oh gitu. Tapi setelah ini kan bisa ya. Bisa. Kalau mau pergi ke luar negeri ya sudah dicoret namanya, sudah dapat surat pengakhiran, ya silahkan. Rencana mau kemana? Dubai. Dubai. Iya. Ngapain dulu ke Dubai itu? Jalan-jalan Sendiri. sama orang dan teman-teman. Bukan keluarga ya. Jadi iya maksudnya sama teman dan orang-orang tuh teman-teman seprofesi atau? Seprofesi ada juga, lawan jenis juga ada. Yang lawan jenis maksudnya cewek cowok, gitu maksudnya. Oke. Lawan jenis cowok-cowok ya? Iya. Oh, tapi rame-rame ya? Iya rame-rame. Dubai tujuannya. Kan nggak seru kalau berdua. Kalau orang ini orang lagi mohon maaf lagi baru-baru nikah kan honeymoon ya, mereka justru lebih enaknya berdua. Kalau saya kan enggak. Oh iya ya. Kecuali keluar penjaranya berdua suami istri kan, honeymoon ini kan bukan. Betul. Oke, betul tuh. Ke Dubai ya. Selain ke Dubai apa sih ya kira-kira kedepannya pandangan hidup kamu? Oh ya, kalau kedepannya, kalau saya sih ya, karena udah ada planning kan, misalnya mau buat bisnis, segala macam. Kalau untuk mencari pekerjaan untuk di kantor-kantor sih sekarang sih belum, karena belum ada terniat ya, karena niatnya memang pinginnya buka
bisnis usaha sendiri. Bisnis gitu ya. Gitu. Tapi cocoknya memang jadi ini loh, jadi apa? Selebgram. Selebgram. Jadi istilahnya mungkin Yola lebih cenderung dunia ini ya, dunia hiburan yang lebih enak diolahnya sendiri gitu kan. Karena memang dunia perkantoran sudah ya dulu ya di Bank Albar kalau nggak salah. Oke. Lah kalau boleh tahu nih, Ola ini kan sudah menjalani pembimbingan di Bapas Pontianak. Bisa ceritakan nggak ke teman-teman nih, selama menjalani pembimbingan di Bapas Pontianak, apa sih yang Ola dapati? Oh gitu. Kalau yang enak loh ya. Untuk saya pribadi ya, selama saya keluar dari Lapas Perempuan Pontianak, kan saya asimilasi rumah. Iya. Jadi selama saya asimilasi rumah, seminggu sekali, terus setelah itu 2 minggu sekali kan lapornya ke Bapas. Tapi jujur ya, saya baru tahu loh, semenjak saya keluar dari Lapas Perempuan, biasa kan saya cuma tahu nih Bapas Pontianak, terus Lapas, terus Rutan gitu ya. Jadi saya baru tahu kalau Bapas itu ternyata untuk para narapidana, misalnya kalau ada dapat asimilasi rumah, terus seperti CB gitu kan. Ini untuk kita wajib lapor di sini gitu. Jadi ya fungsinya habis kita wajib lapor di sini, pihak-pihak teman-teman yang di Bapas itu memberi kita pembinaan kan? Pembimbingan lebih tepatnya. Pembimbingan juga kan. Jadi walaupun kita diasimilasi rumah tetap dikontrol juga kan. Iya. Jadi saya baru tahu itu ternyata Bapas itu fungsinya kalau misalnya untuk narapidana tuh ya seperti itu kan, kita wajib lapor, terus dapat bimbingan segala macam kan, jelas yang baik-baik lah. Tapi Ola tahu nggak kalau seandainya akhir dari sebuah perjalanan hukum itu bukan di Lapas Rutan? Nggak tahu, baru sekarang ya baru tahu. Mau dikasih tahu nggak nih? Kan biar saya lebih tahu lagi. Iya betul. Terus buat teman-teman misalnya yang nonton podcastnya kan biar lebih tahu juga. Oke, nih akhir dari sebuah perjalanan hukum bagi seorang narapidana yang mengajukan program pembebasan bersyarat, asimilasi di rumah, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, itu bukan dari Lapas Rutan. Karena pada saat Lapas Rutan, ketika seseorang keluar, dia bukan menerima surat bebas. Oh gitu. Tapi surat lepas kan? Iya. Kemarin kan surat lepas kan? Iya, surat lepas. Nah gitu. Dan satu lagi SK. Iya kan? SK, misalnya SK cuti bersyarat atau cuti asimilasi gitu. Tapi dia belum mendapatkan surat pengakhiran. Nah, ketika dia menjalani proses pembimbingan di Bapas, dari Bapas sendirilah yang menerbitkan surat pengakhiran itu, bahwa di situ nanti itulah akhir dari perjalanan hukum dia. Maka setelah mendapatkan itu, selesailah dia tidak ada penanggungan ke negara, namanya juga dicoret di Bapas, di Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu. Oh gitu. Iya. Makanya kayak Ola nih ya. Seperti saya lah ya, hari ini kan. Iya dong. Tapi begini, tadi kan ngomong-ngomong tentang Dubai ya. Dubai ini kan sebenarnya luar negeri yang memang destinasi dari orang Indonesia, iya kan? Iya. Sana. Artinya, jangankan Dubai, Kucing aja yang dekat nih. Ketika seorang klien yang mau keluar negeri, itu harus dapat izin loh. Bener. Izinnya dari menteri. Itu pun diizinkan apabila dia hanya 2 nih. Untuk ibadah, kemudian untuk kesehatan, mau berobat atau sebagainya. Jadi nggak bisa seorang klien itu ketika dia masih jalan pembimbingan, dia nggak bisa dia ke keluar negeri sembarangan, harus dapat izin dulu. Tapi Ola karena sudah dapat, ya karena sudah bebas jadi bisa kan dapat izinnya. Tinggal terbang aja. Tapi nggak tahu tuh kan tentang itu? Karena sih saya cuma tahunya tuh seperti ini sih, waktu setelah
dikasih surat lepas, bukan surat bebas ya untuk asimilasi rumah. Cuma dikasih tahu kalau selama asimilasi rumah saya tidak boleh pergi ke luar kota dan ke luar negeri. Iya, betul. Jadi kalau misalnya pergi ke luar negeri itu udah pasti nggak bisa katanya. Cuma nggak dijabarin ya apa. Jadi baru tahunya sekarang. Gitu. Ini bagus kan berarti kan ilmu kan? Iya. Karena Ola ini salah satu klien kita yang memang benar-benar dari hasil pengamatan kita, salah satu klien yang memang patuh dan taat dalam menjalani wajib lapor. Ya. Senang kan? Iya dong. Iya dong. Waktunya wajib lapor ya harus lapor. Kooperatif. Karena memang gini, orang itu nggak banyak tahu tentang apa sih kegunaan wajib lapor itu. Dan ketika seorang dia keluar dari lapas rutan, kemudian dia menjalani pembebasan bersyarat, integrasi, diawasi oleh Bapas, dibimbing oleh Bapas, mereka udah hilang, ya kan? Ya. Padahal mereka nggak tahu ketika dia namanya masih tercatat, surat pengakhiran itu tidak akan keluar. Surat pengakhiran itu akan keluar kalau seandainya dia patuh. Nah, step by step. Berarti itulah dampaknya ya kalau kita misalnya di saat wajib lapor kita nggak datang gitu ya, atau kita mengabaikan gitu. Iya, mengabaikan. Banyak orang kan mengabaikan. Gitu. Bukannya gimana kan? Kadang-kadang mereka ada pergi, tapi mereka masih tercatat namanya di sini gitu. Nanti kasihannya ketika dia mengulangi tindak pidana nih, misalnya ketangkap lagi dengan polisi, dia masih dalam status pembebasan bersyarat. Karena belum diakhiri kan? Iya. Nah, belum diterbitkan surat itu. Tapi kalau Ola ini kan ya termasuk aman lah kan. Aman dong. Karena udah dapat surat pengakhiran. Iya. Ola bisa nggak berikan tips untuk kita patuh dan taat itu dari tanggung jawab kita apa sih? Jadi teman-teman juga khususnya mungkin ya dari klien-klien Bapas ini yang menonton ini pasti nanti akan termotivasi nih tips-tips dari Ola sendiri untuk taat dan patuh terhadap kewajibannya. Gitu. Jadi kalau saya sendiri ya, misalnya di saat wajib lapor, saya tetap datang. Terus pun untuk para teman-teman misalnya yang seperti saya, keluar dari lapas misalnya dapat asimilasi rumah, terus nanti setiap wajib lapor tuh mending harus kooperatif, karena dampak itu akan terdapat kepada kita sendiri kalau misalnya kita tidak wajib lapor gitu. Terus buat teman-teman yang narapidana misalnya sudah bebas, kalau bisa tidak perlu malu di luar. Jadi kalau misalnya walaupun kita sudah merasa kita itu narapidana pernah masuk ke lapas gitu, kehidupan kita di luar tuh bukannya seperti kayak terpuruk gitu, enggak. Malah kalau saya pribadi ya keluar dari lapas Pontianak, kehidupan saya kedepannya lebih baik. Lapas perempuan? Iya. Lapas perempuan Pontianak. Karena di dalam lapas saya juga udah dapat pembelajaran, pembinaan, ilmu yang lainnya juga. Terus sampailah saya asimilasi rumah, terus dapat pembinaan juga dari Bapas juga tersendiri gitu. Jadi kalau bagi saya untuk malu di luar itu enggak ya? Nah itu yang sependapat ya. Kenapa harus malu kan? Iya benar. Nah itu Ola sendiri manusia kan pasti setidaknya dulu pernah menjadi yang tidak baik. Jadi kayaknya kita harus bisa menjadi orang yang terbaik tuh nggak baik dulu. Benar nggak? Kan rata-rata orang keluar dari penjara ya, yang dulunya sebenarnya maaf aja sih misalnya tentang kayak kita taat ibadah. Dulu kita kayak saya ya pribadi, dulu saya belum masuk lapas Pontianak, saya ibadah, saya Islam, saya sholat, tapi sholat saya tidak 5 waktu. Sebelum masuk. Jadi setelah saya masuk ke lapas perempuan Pontianak, pertama satu mungkin di sana kegiatannya kurang ya. Kalau kita di luar kan sibuk nih, mau ada kegiatan apa, sholat nanti aja gitu. Tapi kalau di lapas perempuan itu, kalau saya sendiri dengar azan tuh langsung sholat. Langsung ya? Iya. Tanpa dipanggil, tanpa disuruh gitu ya? Iya, karena pikir sudah tidak ada kegiatan lain. Terus pun biar bisa hati saya tenang di sana. Berarti terfokus ya? Iya.
terfokus. Oke. Jadi kalau saya di rumah kan kalau dengar azan tuh males nanti aja 5 menit lagi 10 menit lagi. Tapi kalau di lapas karena sholatnya rame-rame jadi senang juga kan. Terus pun setelah sholat hati pun tenang seperti itu. Nah terbiasalah sampai saya keluar sampai dari sekarang lapas ini ya. Pontianak ya. Jadi saya baru menyadari ya ternyata ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Sholat itu membuat tenang. Terus doa-doa kita apalagi waktu saya masih di lapas tuh banyak selalu dikabulkan. Jadi kita kalau misalnya saya berniat juga kalau saya udah bebas kan sebenarnya kan saya 2 bulan kan. Oke. Jadi waktu pertama kali saya masuk tuh setiap sholat saya tuh berdoanya minta dilepasin, bebasin cepet-cepet. Karena saya nggak mampu lama-lama di sini walaupun berasa temen banyak gitu kan. Bentar, Kak ini minta tisu kayak ini. Panas ya AC-nya. Terus tapi serius loh ini. Just kidding ya tadi Iya, ya. cuma apa sih waktu di saat sholat tuh sedihnya karena apa? Karena saya punya anak ya. Oh iya. Anaknya masih kecil, jadi nggak sanggup kalau mesti harus jauh-jauh. Terus selalu berdoa tuh minta mukjizat kalau saya tuh bisa bebas nggak 2 bulan gitu. Karena saya nggak tahu loh ya bahwa kalau kita udah sampai ke lapas Pontianak tuh akan ada program yang kita dapati. Oh, Kan jadi sama sekali awam nih ya, nggak tahu ya? Nggak tahu, pikirnya kalau kita masuk 2 bulan ya harus 2 bulan keluarnya gitu. Iya, Nah makanya saya berdoanya tuh kalau minta tuh cuma sebulan atau setengah bulan aja gitu kan. Ternyata bener begitu sampai di sana, kalau begitu udah masuk, jadi adalah obrolan dari ibu yang di lapas Petugas sana. kan, petugasnya kan. Saya tahu dibilang kalau kamu yang jelas berkelakuan baik aja di sini, nggak usah membuat keributan. Karena di sini nanti ada seperti program. Kalau kamu 2 bulan, kamu bisa jalanin cuma 1 bulanan lebih, 2/3. Berarti itu sudah diinformasikan sebelumnya dari petugas sana ya? Iya, dari petugas sana. Tapi itu setelah saya 3 mingguan menjalani pembinaan. menjalani baru saya tahu itu. Oke. Makanya saya bilang akhirnya doa saya terjawab. Saya nggak perlu 2 bulan di sana gitu. Ada. Ternyata ada. Berarti doa membawa hikmah loh. Iya, benar. Iya kan? Tapi doa-doa di penjara tuh selalu terkabulkan loh. Wah. Yang baik-baik ya. Iya sih betul. Tapi kalau ya Ola sendiri kan sudah menceritakan itu berarti sudah ada contoh. Ola sendiri kan berdoa minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar seperti ini. Ternyata benar kan? Iya benar. Coba yuk Ola pikirnya. Misal nih ya contoh nih, asimilasi di rumah itu selesai nanti tanggal 30 Juni nih. 30 Juni 2023 dan belum tahu diperpanjang atau enggak. Seandai misal Ola ini tadi kasusnya di bulan Juni pertengahan gitu kan masuk, Ola nggak mungkin bisa mendapatkan asimilasi di rumah karena tetap bahasanya jalan kaki lah ya. Jadi 2 bulan ya harus 2 bulan di dalam situ kan. Berarti ada hikmah di balik semua itu kan? Iya benar. Ola dipercepat menjalani pembinaannya, kemudian bisa mengajukan program Asrum. Iya. Ya kan? Iya benar. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Sekarang sholatnya gimana? Sholatnya gimana sekarang? Sholatnya alhamdulillah Lancar masih lancar ya? 5 waktu. Tapi kalau Ola sendiri, Karena saya sudah terniatkan setidaknya selama saya di sana sudah saya berdoa tuh saya tidak akan mengabaikan sholat. Takutnya setelah kalau kita perempuan manusia berbohong kan seperti itu kan susah kan. Takut nanti Allah dia di saat susah aja dia butuh saya, di saat tidak susah dia tidak butuh saya, jadi tetap saya jalani. tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya itu suatu ini ya pembelajaran yang sungguh luar biasa kalau saya bilang. Kalau Ola sendiri merasa terbebani nggak misalnya ya dengan keadaan yang berubah drastis ya? Sebelum kemarin Ola katakan tidak pernah sholat, setelah pembinaan sholat, tambah lagi setelah menjalani pembimbingan sholat, kan berarti ada peralihan ya? Iya. Terbeban nggak gitu? Tidak. Bagus ya, berarti Iya. nggak terbeban. Tidak terjamin.
Karena banyak orang ya kalau misalnya sudah mengenal dunia itu lupa dengan akhirat. Benar? Banyak kan? Banyak banget. Tapi kalau saya pribadi sih enggak. Oh, janganlah. Saya takut nanti terjadi lagi, nanti Allah tidak mengabulkan doa-doa saya. Oh iya betul itu. Harus banyak beramal loh. Beramal sih alhamdulillah. Oh, iya. Saya lagi beramal. Serius. Bagus tuh. Lah, Ola kalau sekarang ini ya, kan di masyarakat nih, tentunya di masyarakat tempat Ola tinggal ini banyak sekali tetangga kiri kanan, bahkan apalagi Ola ini saya lihat ini di Instagramnya ini ya, tidak malu untuk menyampaikan kepada publik bahwa Ola ini pernah menjalani pembinaan. Gimana sih Ola bisa seperti itu? Kok luar biasa sekali gitu. Kalau saya pikirnya sih, walaupun saya sudah pernah jadi narapidana, walaupun istilahnya kasusnya tidak berat, mau saya kasus apapun, setelah keluar dari lapas gitu atau dari penjara, saya tidak akan malu, malah setelah keluar dari itu saya harus lebih bangkit lagi. Bagus. Harus lebih semangat, harus lebih sukses. Jadi jangan berpikir kita keluar dari penjara, hidup kita akan lebih terpuruk ke belakang. Betul sekali. Malah akan lebih bagus lagi. Kalau kita punya niat baik juga. Berarti punya prinsip yang kuat ya? Iya dong. Iya dong. Jadi kita walaupun kita udah jatuh, jangan sampai jatuh lagi, harus bangun kan. Setidaknya. Jadi kita bisa tunjukin ke orang-orang. Orang-orang misalnya yang dulu membanggain kita, begitu kita jatuh, orang langsung menjatuhin kita. Kalau saya enggak. Kalau saya tetap, walaupun saya dulu setidaknya bangkit, terus tiba-tiba jatuh. Setelah saya keluar dari itu, saya harus lebih bangkit lagi, malah harus lebih sukses lagi. Jadi yang dulu orang menertawakan saya atau mengucilkan saya, kan itu berpikirnya, wah ternyata dia setelah jadi narapidana hidupnya lebih baik, lebih sukses, lebih mantap. Jadi nggak perlu malu walaupun kita pernah di penjara gitu. Iya betul. Dengarkan pemirsa. Luar biasa loh Ola nih. Senang saya. Kepribadian Anda itu begitu luar biasa menurut saya, karena jarang sekali loh seorang warga binaan, mantan warga binaan itu ketika dia kembali ke masyarakat itu lebih banyak menutupi kan? Iya. Benar nggak? Iya. Menutupi jati dirinya yang sebenarnya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa mesti ditutupi? Iya, karena kita juga tidak merugikan orang kan? Iya, tidak merugikan orang. Justru tadi seperti Ola katakan, saya sepakat tuh. Kalau kita sudah terpuruk, jangan kita mau terpuruk lagi, harus kita bangkit agar kita bisa menunjukkan pada orang ya, pada orang banyak bahwa kita bisa bangkit. Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Kok tatapannya gitu sih? Tatapannya. Terus di tetangga kiri kanan tempat Ola tinggal ini, tentunya kan ketemu tiap hari. Ya. Misalnya dengan ibu-ibunya gitu ya, atau siapanya gitu. Itu pernah nggak memberikan cibiran? Kalau di sekitar tempat saya ya, kan tetap ada ya tetangga istilahnya yang baik, ada yang tidak baik. Oke. Gitu kan. Cuma kebanyakan sih kalau sebelum saya masuk memang tetangga saya itu, sekeliling saya itu pada baik-baik semua. Baik semua. Jadi walaupun setidaknya ada yang tidak baik, cuma beberapa. Setelah dia mengetahui saya pernah masuk penjara gitu kan, kasusnya undang-undang ITE, tapi saya belum pernah dengar sih di telinga saya atau tetangga yang bilang mencibirin saya dari luar tuh Enggak ada ya. Okay. Malah kalau sekarang ketemu kayak kemarin ya habis Idul Fitri ya, kan habis Idul Fitri kan saya suka gitu dari setiap tahun itu saya suka main ke rumah tetangga. Jadi walaupun tempat tetangga belum datang ke rumah, saya suka tetap masih main ke rumahnya dulu kan. Jadi tetap disambut sama seperti sebelum saya masuk. Tapi pada saat waktu bersilaturahmi gitu, ada nggak obrolan-obrolan yang menyinggung tentang perkara Ola dulu? Ada ya. Nah, kadang kan mereka juga bertanya kan gimana di sana. Gitu kan. Tetap saya jawabnya happy kok. Happy. Saya bilang penjara di sana tidak seperti penjara yang kita pikirkan. Happy sama karena, ya. Karena di sana juga banyak bimbingan segala macam ilmu apa kita dapat gitu. Iya.
Berarti tetangganya itu perlu didekatin terus loh. Jangan punya tetangga seperti itu. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita melihat ya contoh orang lain misalnya, tetangganya itu ya justru itu menjatuhkan. Ya kan? Dengan cara apa? Iya. Menjauhkan diri. Itu nggak baik seperti itu. Ya, apa sih kalau menurut saya nih? Apa sih perbedaan dari kita dengan mereka? Mereka itu artinya maksud saya teman-teman warga binaan gitu, nggak ada bedanya. Justru mereka itu saudara kita. Itulah orang-orang yang memang harus benar-benar kita rangkul, kita bimbing, kita dekati. Jangan kita jauh. Kalau saya prinsip, nggak tahu yang lain nih, itu menurut saya. Makanya saya kalau ketemu teman-teman warga binaan, mantan warga binaan gitu, saya ya seperti ini ngobrolnya, tawa gitu kan, tertawa, ngobrol santai. Nggak pernah kita istilahnya menjauh gitu. Karena itu udah tugas kita juga ya, mengembalikan kepada masyarakat. Jadi rencana ke depan selain daripada mau berwirausaha, tentunya secara pribadi yang jelas setelah bebas ini saya akan menjadi wanita yang lebih sukses lagi sebelumnya. Amin. Walaupun saya sudah tidak bekerja lagi di bank, saya yakin kalau hidup saya kedepannya akan lebih sukses. Amin. Dibanding kemarin setelah saya keluar dari penjara. Iya, asik. Karena moto saya seperti itu. Itu prinsip hidup ya? Iya, benar. Kehidupan pribadi Anda gimana? Kehidupan pribadi saya? Ya, mungkin kedepannya punya punya harapan untuk kehidupan pribadi di rumah atau apa? Kalau kehidupan pribadi sekarang masih berjalan seperti dulu. Seperti dulu. Iya. Syukurlah kalau seperti itu. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi apa? Yang kemarin itu. Kemarin tuh apa? Jelasin. Malu aku. Udahlah itu nanti jalan dulu. Next. Aduh. Kalau anak Ola ini kan cuma satu ya. Cuma satu. Iya. Nah, kemudian tentunya nanti makin tahun pasti beranjak dewasa. Cita-cita untuk anak apa? Cita-citanya. Kalau saya karena papahnya itu polisi ya. Jadi kalau bisa nggak usah jadi polisi deh. Nanti di-cut itu. Jadi cita-citanya pengen jadi dokter aja. Oh, mantap sekali. Luar biasa dokter ya. Nggak ada kepikiran lain, dokter aja. Karena anak semata wayang ya. Iya. Tapi kan ada pengen nanti, ya pasti akan nambah lagi. Insya Allah. Satu depan lagi. Nggak tahu nambahnya kapan. Aduh, senang berbicara dengan Anda seperti ini. Kemudian, pembimbingan yang kita berikan di Bapas ini tentunya itu sebenarnya memang nggak banyak dengan waktu yang singkat. Ya. Anda ini kan sebenarnya hanya menjalani sebulan ya. Iya. Sebulan masa bimbingan di sini. Singkat sekali itu, singkat sekali kan. Ada nggak istilahnya yang memang benar-benar Ola butuhkan untuk proses pembimbingan untuk diri sendiri gitu? Ya seperti misalnya kamu belum mendapatkan istilahnya feel, chemistry gitu. Tentang pembimbingan yang diberikan oleh Bapak. Seperti apa? Konseling sudah nih ya. Ada nggak yang belum didapati dari Ola untuk proses pembimbingan di sini? Serasa saya sih udah semua deh. Udah semua? Iya. Pokoknya semua yang terbaik dari Bapak diberikan oleh saya. Selama saya wajib lapor di sini. Alah bener lah. Terbaik Bapak Pontianak. Dengan siapanya nih? PK-nya dong. Bu Emi. Aduh. Hanya itu sendiri. Karena kan saya setiap kesini ketemunya sama Bu Emi. Bu Emi yang selalu memberi saya arahan, masukan. Jadi dia pengganti orang tua saya juga. Oh, betul. Yang lain nggak? Nggak ketemu soalnya kan. Oke, semoga nanti kedepannya Ola lebih baik lagi ya. Amin. Lebih baik lagi, semua cita-cita tercapai. Amin ya. Rencana ke Dubai kapan? Tunggu selesai, ada yang mesti harus selesaiin dulu. Oke. Jangan lupa ya. Oleh-oleh.
Harus menyelesaikan yang terikat, harus dibuang ikatannya. Aduh, Jadi berat kan? itu. Baru bisa jalan-jalan bebas. Iya, memang seperti itu ya. Kalau kita mau pergi, memang harus apapun misalnya supaya liburan ya. Iya, biar happy dong. Happy. Misalnya kalau kita punya suami kan harus izin suami. Kalau Iya, kita betul perginya nggak sama suami, kan seperti itu. Suami nggak ikut? Nggak ikut. Mau ketawa lagi. Makanya lagi nunggu izinnya kan, maksudnya. Izinnya nggak pergi tanpa suami kan seperti itu. Iya, iya betul. Aduh. Ada nggak yang kira-kira yang perlu kami benahi nih di Bapak sini? Ya, seperti ada yang kurang nggak di Bapak sini? Menurut Ola? Menurut saya kayaknya nggak ada deh. Kalau benar sih kira. Pokoknya sudah terbaik banget. Waduh. Menurut saya. Semuanya. Masa sih? Tapi kan Bener, serius. gini loh. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Begitu pula dengan organisasi, pasti ada kekurangannya yang perlu dibenahi. Karena setiap orang itu dia tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki dirinya. Begitu pula dengan Bapak Pontianak. Kalau Ola mengatakan terbaik semuanya, ya terima kasih ya. Puji syukur kita panjatkan. Tapi ya semoga nanti benar-benar terjadi gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibenahi, tapi ditingkatkan. Iya kan? Iya. Sebenarnya sih emang nggak ada sih, lebih ditingkatkan lah kan. Istilahnya yang baiknya akan lebih ditingkatkan lagi, lebih baik lagi. Oke. Untuk Ola sendiri, seandainya misalnya Ola ini nanti sudah nggak di sini lagi, kemudian di kehidupan luar, ada nggak rasa rindu dengan Bapak Pontianak atau dengan ya PK-nya lah? Ya pasti dong. Atau dengan hostnya lah? Setidaknya kan seumur hidup, Iya. inilah yang terjadi. Nggak pasti diingat terus. Pasti diingat terus Kan? ya. Iya. Kalau lewat bilang, Bilang. jangan lewat-lewat aja tuh, tinggal dong. Jadi nanti kan bisa istilahnya gini, apa yang pernah Ola dapatkan di Bapas itu, ya benar-benar Ola memang selalu ingat sampai kapanpun. Iya. Termasuk ya kita ini juga bagian dari keluarga Ola selama ini. Ya, kami harapkan seperti itu. Silakan Anda mau berikan kesan-kesan atau pesan terhadap teman-teman sebelum Anda menerima surat pengakhiran. Apa yang Anda bisa berikan pesan kepada teman-teman Ciamik? Ciamik Ya. Buat teman-teman yang misalnya seperti saya, kalau misalnya sudah keluar dari lapas Pontianak dan misalnya diundang di podcastnya Lapas Perempuan. Wak Pana, kalau bisa wajahnya ditampilin aja seperti saya, nggak usah malu. Karena kan kita kan setidaknya setelah ini kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. betul sekali, betul. Kalau kita kata orang kita umpetin ya tetap akan kebongkar juga kan. Jadi dibanding itu mending kita umbar aja. Setidaknya kan kita nggak malu Betul. dan kita mengakui kesalahan kita yang terlebih dahulu bahwa kita pernah salah. Gitu. Ya. Luar biasa sekali ya. Oke, lah. Untuk pegawainya sendiri kira-kira ada nggak mau yang disampaikan? Nanti biar melalui ini kan nanti bisa ditonton oleh teman-teman pegawai Bapas ini bahwa Ola ini mempunyai kesan-kesan terhadap pegawainya. Apa? Kalau untuk pegawainya, kalau saya sih rata-rata udah baik. Terus satu yang buat saya berterima kasih. Sebenarnya saya baru tahu ya bahwa asimilasi rumah itu yang mengizinkan bukan dari lapas Pontianaknya. Jadi permohonan itu kan ditujukan ke Bapas kan. Kalau Bapasnya mengabulkan, ya bisa lah. Ya seperti saya bisa asimilasi rumah. Jadi karena di sini mengabulkannya, makanya saya di penjara nggak lama, sebentar aja. Jadi terima kasih banyak orang-orang di Bapas. Orang-orang di Bapas. Pegawainya maksudnya. Pegawai di Bapas. Termasuk hostnya Termasuk juga. PK-nya Bu Eni. Gitu melihat kan ya udah setuju asimilasi rumah kan seperti itu. Waduh.
Dapat 2 nilai nih BM ini. Oke, Ola, sebelum kita tutup akan kita serahkan surat pengakhiran bimbingan selama kamu menjalani bimbingan di sini. Ya. Ya, semoga dipergunakan ya untuk diri kamu sendiri ya. Jadi inilah hadiah dari Bapak Spontena untuk kamu gitu ya. Semoga untuk ke depan lebih baik lagi. Silakan Bu Emi, sini Bu Emi. Nah, diri. Nah, Oke. dibuka jadi Bu. Saya buka ya Bu ya. Dan saya baca. Bu tinggi ya. Surat pengakhiran pengawasan dan pelepasan. Jadi ini Bu, Allah berjanji depan Ibu, ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Walaupun setidaknya kasusnya undang-undang ITE, jadi kedepannya saya tidak akan menambah kasus yang baru lagi. Jadi ini yang pertama dan terakhir. Oke, Ola, makasih banyak atas kunjungannya dan semoga surat itu bisa Ola simpan Ya. di laminating. Yes. Biar Kalau bisa saya kasih bingkai. Iya. Ini bingkai biar ada kebayang, oh kalau mau ngelakuin kesalahan ingat itu, nggak usah lagi. Oke. Itu juga memicu penyemangat untuk kedepannya dulu. Benar Bu, benar banget. Betul sekali. Biasanya tuh kalau orang lain ya video, kemudian kan bisa foto tuh. Nah, biasanya kalau antara 2 orang tuh untuk mengakhiri pertemuan ini pasti cheese gitu kan. Nah, coba cheese 2 nih. Kalau nggak langsung beda nih. Di sini kan cheese. Ada foto. Cheese. Nggak apa-apa cheese gitu. Iya, pemirsa. Ya pemirsa. Oke, sampai Bye. ketemu kembali Sobat Ciamik di lain kesempatan. Ciamik. Mantap.